Mampir ke X. Mampir ke X. Yes, setelah kamu masih dengerin 1032 X Channel Style Musik Terbaik. Dan hari ini aku siaran gak sendirian, tapi ditemenin sama teman-teman dari mana? Dari Kanwil DCP Banten. Amin. Sebelum memperkenalkan diri, aku boleh nggak nanya kabar teman-teman dari DCP Kanwil Banten ini sekarang kayak gimana? Sehatkah? Baikkah? Alhamdulillah sih mas. Alhamdulillah. Ya. Meskipun di luar lagi panas-panasnya, katanya cuacanya lagi kurang bagus ya Pak ya. Benar. Tapi memang harus semangat dan juga harus menjaga stamina sepertinya. Iya. Kalau gitu, silakan diperkenalkan diri dulu. Pak Deddy. Baik, kawan pajak sekalian, kami dari Kanwil DCP Banten ya ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan perpajakan. Saya Deddy Kusnadi, penyuluh ahli Madya dari Kanwil DCP Banten. Ini di sebelah saya ada Kak Musli, silakan Kak Musli. Saya Musli Anwari, penyuluh pajak ahli pertama sama dari kantor Kanwil DCP Banten juga. Seperti biasa ya kalau saya. Berarti ada Pak Deddy dan juga ada Mas Musli. Mas Musli, betul. Bener, hari ini dulunya sehat? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Iya. Namun kabarnya katanya lagi banyak virus nih Bang nih. Benar. Iya, lagi banyak batuk katanya. Ya mulai ada lagi. Oke, ya. Cuman ya udahlah. Iya. Nggak akan dengan sendirinya mereda lagi. Tapi kita nggak pengen ngomongin itu sekarang. Iya. Kita pengen ngomongin sesuatu yang memang materi ini akan disampaikan oleh teman-teman dari DJP Banten. Kira-kira apa yang akan dibahas hari ini? Baik, kawan pajak sekalian, hari ini kita akan bicara terkait dengan fasilitas atau insentif pembelian rumah ya. Jadi kalau dulu semasa pandemi itu pemerintah menggelontorkan pembebasan PPN atas pembelian rumah. Nah, ternyata pembebasan itu meningkatkan transaksi pembelian rumah. Nah, oleh karenanya sekarang kebijakan itu diteruskan sekarang. Nah, cuma nanti ada batas-batas. Nah, batas-batasan itulah yang akan kita berikan ke informasi ke kawan pajak sekalian gitu. Cocok nih kayaknya Mas ya. Iya. Barang-barang mau beli rumah? Betul. Mas Muslim mau nambahin sedikit mungkin? Kurang lebih seperti itu apa yang disampaikan Pak Deddy, bahwa kita hari ini mau ngomong-ngomong terkait dengan insentif ya Pak ya. Insentif ya, siapa tahu mungkin dari kawan pajak, dari pendengar X Channel ada yang mau membeli rumah. Nah, kan kalau dikasih insentif siapa yang nggak mau, bener nggak sih beli rumah? Istilahnya mungkin ada diskon dari pemerintah ya, kita sebutnya insentif ya Pak Deddy ya. Berarti tema obrolan kita hari ini adalah beli rumah bebas PPN. Betul. Ini kalau kena PPN 11% kan lumayan kan. Ini bebas loh. Siapa yang nggak mau ya? Semua pasti kayaknya pada mau sih. Iya. Apalagi kalau berhubungan dengan cuan. Jadi hari ini temanya menarik banget X People. Kamu makanya harus dengerin 1032 X Channel Style Musik Terbaik. Mampir ke X. Mampir ke X. Yes, X People, kamu masih dengerin 1032 X Channel Style Musik Terbaik. Masih barengan gue Arya, ada Pak Deddy dan juga ada Mas Musli di sini. Tadi kita ngomongin soal beli rumah bebas PPN. Ya. Mungkin pertanyaan general yang muncul di orang-orang awam adalah pertanyaan yang satu ini bakal aku tanyain, yaitu adalah rumah yang mendapatkan pembebasan PPN itu kriterianya seperti apa sih Pak? Baik, kawan pajak sekalian, memang pemerintah memberikan insentif ini khusus untuk masyarakat tertentu dan dengan jenis rumah tertentu. Jadi tidak semua ya. Kalau zaman kita kemarin zaman COVID itu semua masyarakat dengan semua tipe rumah dibebaskan PPN-nya. Kalau sekarang dibatasi. Jadi kawan-kawan sekalian, beberapa batasan rumah yang bisa dimiliki dan dibebaskan PP-nya. Pertama, dia rumahnya harus memiliki kode identitas rumah atau KIR. Betul. Ya, KIR ini adanya nanti di Kementerian PUPR ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mereka yang keluarkan KIR-nya, jadi bukan kantor pajak ya. Kemudian syaratnya rumah ini adalah rumah yang pertama dimiliki oleh warga negara Indonesia. Ini ada istilah baru MBR, masyarakat
berpenghasilan rendah. Oke, iya, Jadi iya, rumah ini hanya bisa dimiliki oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kalau penghasilan tinggi nggak boleh ya. Kemudian rumah ini tidak boleh dipindah tangankan selama 4 tahun sejak dibeli ya, tidak boleh. Nah berikutnya, fungsi rumah ini itu untuk tempat tinggal, tidak boleh buat toko, buat kantor, nggak boleh. Oke, Jadi iya, harus iya. untuk tempat tinggal. Nah kemudian ini ada batasannya ya, batasan luas bangunannya adalah antara 21 meter sampai 36, itu bangunan. Kemudian tanahnya adalah 60 meter persegi sampai 200 meter persegi ya. Kemudian ini yang khusus lagi, harga jual. Harga jualnya tidak boleh melebihi batas harga jual yang ditentukan oleh Kementerian PUPR. Ya, sebagai contoh ya, untuk Jawa dan sekitarnya harga jualnya maksimal 162 juta. Ya, itu untuk tahun 2023. Nanti tahun 2024 beda lagi, naik lagi, batasannya 166 juta. Jadi kalau harga rumahnya di atas itu nggak masuk kriteria ini. Seperti itu. Bayar ya Pak ya. Kena PPN-nya. PPN. Misalkan harga walaupun batasannya yang di atas sama, keluasannya sama, kemudian tanahnya sama, tapi harganya misal 200 juta, nggak masuk. Itu harus bayar PPN. Harus bayar PPN. Harus bayar PPN. Begitu. Oke. Mau yang gratis atau yang bayar gitu. Ternyata Mas ini niatnya beli yang di atas 200 meter tanahnya. Tapi mau gratis nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Ya, nggak ada salahnya juga buat bayar pajak, toh nanti balik lagi ke kita juga. Nah, ini yang paling benar ini. Mas Muslim mau nambahin juga Iya. mungkin untuk rumah yang mendapatkan pembebasan PPN ini? Sepertinya sudah dijelaskan sama Pak Dedi sih. Ya. Kurang lebih kriterianya seperti itu ya. Jadi memang pembebasan PPN ini diperuntukkan untuk mahasiswa lagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ya. Itu kuncinya ya Pak ya. Ya. Jadi kemudian ada luasannya Luasan. dan juga ketentuan lainnya. Tadi Ya. sudah dijelaskan lengkap sih oleh Pak Dedi. Iya. Benar. Nah, kita ngomongin sekarang MBR-nya. Punya kriteria tersendiri nggak? Lebih spesifik lagi, Pak. Ya. MBR itu istilah baru sebenarnya, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, mungkin pertanyaan masyarakat, penghasilan rendah itu yang berapa sih Pak? Nah, itu gitu dia. ya. Nah, ini dari Kementerian PUPR ya yang menentukan, bukan kantor pajak loh ya. Untuk daerah di luar Papua itu 7 juta per bulan penghasilannya. Itu dianggap masih rendah. Kalau sudah menikah itu 8 juta per bulan. Jadi kalau penghasilannya di bawah itu penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi untuk Papua ini lebih tinggi karena mungkin di sana lebih mahal ya, lebih mahal. Untuk status lajang atau single itu 7,5 juta. Untuk yang sudah menikah 10 juta. Jadi kalau totalnya misalkan suaminya ada penghasilan, istrinya ada penghasilan, kalau di total itu tidak lebih dari 10 juta per bulan. Oke. Itu dia X-People MBR itu dinilai dari apanya? Tadi secara spesifik sudah dijelaskan sama Pak Dedi. Untuk non Papua itu dengan status single 7 juta. Tapi yang sudah menikah atau kawin itu 8 juta. 8 juta. Untuk yang Papua juga sebenarnya nggak begitu beda jauh. Iya, betul. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja. Kenapa aku pakai bahasa itu ya, tipis-tipis aja. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menentukan penghasilannya? Nah, kawan pajak sekalian, untuk penghasilan ya itu kan masing-masing orang ada sumber penghasilan yang berbeda-beda. Tentu harus ada standar lah ya. Untuk karyawan adalah penghasilan bruto dari pemberi usaha, pemberi kerjanya, dari kantornya dari pabriknya gitu ya. Itu untuk karyawan. Untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas ini contohnya dokter, notaris, itu pekerjaan bebas ya. Usaha itu misalnya dia punya toko, dagang, itu pekerjaan. Itu penghasilannya penghasilan netonya dihitung berdasarkan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Ya, jadi kita punya namanya norma ya. Jadi untuk misalkan UMKM normanya itu sekitar 50%, dokter itu sekitar 50% gitu kan. Jadi itu netonya digabung ya, netonya digabung. Kemudian berikutnya ada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha tapi dia sudah dikenai PPh final. Ini UMKM ya, PPh final kan 0,5% ya kawan pajak sekalian. Nah,
cara menghitung netonya gimana? Ini sama dengan tadi menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Nah, kemudian ada satu lagi yang khusus ya, karyawan dia juga punya usaha. Nah, gitu. Itu penghasilannya dari mana Pak ngitungnya? Digabung dari karyawannya berapa, dari usahanya berapa digabung. Jadi penghasilannya tidak boleh melebihi batasan tadi yang 7 juta itu ya. Kalau melebihi itu bukan MBR tuh. Itu sudah layak. Sudah layak ya. Seperti itu. Mas Musli mau menambahkan? Ya, untuk penghasilannya sendiri balik lagi ya. Mungkin kalau untuk wajib pajak yang biasa lapor SPT tahunan udah tahu ya Pak cara ngitungnya juga gitu kan. Kalau karyawan betul kata Pak Dedi, dilihat lagi mungkin dari bukti potongnya aja ya. Bukti potong kan tiap tahun dapat ya Mas ya, yang biasa dilaporkan di SPT itu kan kelihatan nih brutonya berapa seperti itu. Kemudian bisa dihitung, dicocokkan nih apakah masih MBR atau enggak gitu. Kalau misal ternyata memang sudah lewat dari MBR berarti tidak bisa untuk mendapatkan fasilitas ini seperti itu. Kemudian kalau untuk yang usaha kan harus menghitung sendiri ya seperti itu, menghitung sendiri. Dan mungkin selebihnya sama, kurang lebih sama, tinggal mencocokkan saja jumlah penghasilnya berapa, kemudian masuk ke ketentuannya apakah bisa memenuhi persyaratan untuk mendapatkan insentif ini atau enggak, seperti itu. Oke. Ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi tapi nanti bakal kita bahas selanjutnya. So X People, kamu tetap harus dengerin 1032 X Channel, setel musik terbaik. Mampir ke X. Mampir ke X. Mampir ke X. Yes, X People, kamu masih dengerin 1032 X Channel style musik terbaik. Dan sekarang kamu masih dengerin juga obrolan kita hari ini soal beli rumah bebas PPN. Tadi sebelumnya udah ada beberapa pertanyaan dan sekarang masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu adalah bagaimana cara memanfaatkan fasilitas PPN dibebaskan. Baik, kawan pajak sekalian, ada beberapa kriteria rumah yang nanti mendapatkan fasilitas PPN. Tentunya teknis pemanfaatannya itu agak berbeda ya. Jadi pertama untuk rumah bersubsidi ya, rumah-rumah tipe-tipe kecil yang memang mendapat subsidi dari pemerintah, itu MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah itu harus memiliki namanya nomor lolos pengujian tagihan pembayaran dari Kementerian PUPR. Jadi ketika mengajukan ingin membeli rumah tersebut, yang bersangkutan mendatangi Kementerian PUPR. Kalau susah-susah datang aja ke pengembangnya. Jadi nanti mereka yang mengurus apakah yang bersangkutan lolos uji atau masih punya tunggakan atau layak tidak mendapatkan, seperti itu. Benar-benar. Nah, kemudian yang kedua, untuk rumah non subsidi ya, ini ada 2 kriteria. Jadi ada masyarakat itu yang sudah punya NPWP dan ada yang belum punya NPWP. Ya, untuk yang sudah mempunyai NPWP itu mengajukan pemberitahuan melalui DJP online. Jadi kantor pajak kan kita sekarang punya nama layanan online sekarang ya, DJP online ya. Jadi semuanya masuk ke layanan itu, di situ ada menunya, tinggal dipilih pemanfaatan fasilitas pembebasan PPN. Itu untuk yang sudah punya NPWP. Untuk yang belum punya NPWP gimana caranya Pak? Nah, nggak usah repot-repot karena belum punya NPWP, nggak usah masuk DJP online, datang aja ke pengembangnya. Nah, nanti diurusin ya Pak ya. Nanti diurusin, nanti pengembangnya yang masuk ke DJP online, mereka yang urus gitu, seperti itu. Oke, benar. Iya. Dan sekarang bagi MBR yang ber-NPWP, apa syaratnya jika ingin memperoleh fasilitas? Nah, kawan pajak sekalian, bagi masyarakat yang sudah punya NPWP, tentu dia punya kewajiban. Ya, fasilitas ini adalah hak gitu ya. Untuk mendapatkan hak, kewajibannya harus tunaikan dulu. Betul. Ya, gitu ya. Jadi pertama, SPT tahunannya 2 tahun berturut-turut harus sudah masuk. Ya, kalau sekarang 2023, berarti SPT tahunan 2021 dan 2022. Ya, gitu ya. Kalau pengajuannya tahun ini loh ya. Kemudian selanjutnya, kalau dia pengusaha kena pajak, ya, dia punya nomor PKP, dia wajib menyampaikan SPT masa PPN selama 3 bulan berturut-turut ya, 3 masa terakhir gitu kan. Kalau sekarang bulan Agustus ya, Agustus berarti masanya adalah masa Juli, Juni, dan Mei ya, Mei, Juni, Juli ya. 3 bulan itu harus sudah lapor dan SPT tahunannya
dan 2022 harus sudah masuk. Baru nanti setelah itu masuk ke DJP online. Otomatis di situ tergambar bahwa yang bersangkutan sudah lapor dan sudah lapor SPT tahunan dan lapor SPT masa PPN. Kalau belum nanti di blok itunya. Nggak bisa memanfaatkan itu. Biasanya kalau pengajuannya kan yang punya NPWP itu secara online ya Pak. Online, betul. Jadi kurang Online. lebih mungkin sedikit menjelaskan, itu kurang lebih sama seperti mau lapor SPT tahunan secara online. Jadi login terlebih dahulu, kemudian pilih yang layanan. Nah, terkait dengan yang izin ini kan memberitakan untuk izinnya ya. Kalau yang 3 poin ini yang belum lapor 2 tahun terakhir, 3 masa untuk yang PPN-nya belum masuk, kemudian punya utang pajak itu langsung otomatis di blok. Iya, seperti nggak valid ya Pak ya. Biasanya seperti itu. Nah, ketika memang tidak bisa itu ya berarti harus dipenuhi terlebih dahulu. Harus lapor SPT tahunan dulu. Kemudian kalau untuk PKP harus lapor SPT PPN-nya. Kemudian kalau udah punya utang pajak bayar dulu. Dan ini memang tidak hanya berlaku untuk yang ini ya Pak Betul. Dan Semua beberapa fasilitas lain pun ya. sama. Jadi harus sudah masuk laporan tahunannya dan lain-lain karena ini terkait dengan kepatuhannya ya Pak ya. Betul. Jadi jangan sampai mau ngambil haknya tapi kewajibannya tidak terpenuhi seperti itu. Benar. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Apakah ada syarat lainnya selain yang tadi udah Mas Muslih dan juga Pak Dedi kasih tahu? Baik, kawan pajak sekalian. Jadi selain tadi yang sudah disebutkan, ada beberapa syarat ya. Indonesia itu menganut yang namanya Family Tax Unit. Artinya satu kesatuan keluarga itu dia adalah satu kesatuan ekonomi. Jadi yang mendapatkan fasilitas di keluarga itu cuma satu. Gitu. Kalau bapaknya sudah dapat, anaknya nggak dapat gitu ya. Jadi satu keluarga, satu fasilitas, satu unit rumah. Kemudian tadi di awal sudah disampaikan bahwa ini adalah rumah pertama. Nah, kemudian berikutnya usia minimal yang mengajukan pemanfaatan fasilitas itu 18 tahun. Kalau dia sudah tidak menjadi tanggungan keluarga. Kalau masih menjadi tanggungan keluarga, masih dia masih masuk ke Family Tax Unit satu itu ya. Benar. Nah, jadi 3 syarat itu. Jadi 18 tahun dia sudah lepas dari keluarga. Istilahnya kartu keluarganya udah pisah lah ya gitu ya. Kemudian memang itu rumah pertama dan satu keluarga, satu rumah. Gitu. Mas Muslih mau menambahkan? Cukup sih sepertinya. Harus mandiri dulu kayaknya. Harus mandiri punya penghasilan ya Pak ya. Kalau mau bagus lagi mungkin nggak single ya Pak ya. Nggak single. Lebih besar ininya penghasilannya dianggap. Mas Muslim masih single nih, tapi sudah punya rumah. Siapa tahu ex-people kamu ada yang dengar tema lagi dari pasangan. Ya, promosi kita. Silahkan hubungi Mas Muslim. Ini siapa tahu nanti ada ex-people yang baru dengerin lagi ngomongin apa sih soal rumah tanpa PPN segala macam. Nanti kamu harus stay tune karena setelah ini bakal ada kesimpulan obrolan kita dari awal sampai akhir itu ngebahas apa aja. So, jangan kemana-mana, makanya stay tune di 1032 X Channel Setel Musik Terbaik. Mampir ke X. Yes, X-People, kamu masih dengerin 1032 X Channel Style Musik Terbaik. Dan buat kamu yang tadi mungkin baru dengar sebagian terus penasaran ini sebenarnya pembahasan lengkapnya itu kayak gimana, tenang aja. Mungkin Mas Muslih atau Pak Dedi mau memberi kesimpulan soal obrolan kita hari ini. Baik, kawan pajak sekalian dan pemirsa X Channel. Jadi ada kewajiban dan ada hak. Ya, kali ini pemerintah memberikan fasilitas insentif untuk pembelian rumah yang dibebaskan PPN. Ya, itu adalah hak untuk wajib pajak. Tapi wajib pajak juga punya kewajiban. Kewajibannya adalah menyampaikan SPT tahunan dan SPT masa, seperti itu. Nah, kemudian fasilitas ini apa sih Pak? Untuk apa gitu kan? Pertama,
Dia untuk rumah-rumah khusus, ya rumah-rumah khusus yang bisa dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR istilahnya ya. MBR itu apa sih Pak? Kok banyak nanya gitu ya. MBR itu kalau masyarakat penghasilannya di bawah 7 juta, ya gitu ya. Kalau sudah menikah di bawah 8 juta itulah masuk kriteria MBR dan masyarakat inilah yang bisa memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN ketika membeli oleh Kementerian PUPR. Kemudian dia dimiliki oleh yang bersangkutan, tidak boleh dipindah tangankan selama 4 tahun. Kemudian berikutnya, rumahnya itu untuk rumah tinggal, tidak boleh untuk toko, tidak boleh untuk kantor. Jadi khusus untuk rumah tinggal. Kemudian luas bangunannya 21 sampai 36, luas tanahnya 60 meter persegi sampai 200 meter persegi. Dan satu hal, ini Kementerian PUPR juga memberikan batasan harga. Harga jualnya itu maksimal untuk Jawa dan sekitarnya 162 juta rupiah. Jadi kalau harganya di atas itu tidak bisa memanfaatkan fasilitas bebas PPN. Betul. Seperti itu kira-kira kesimpulannya. Iya, Mas Musli, mungkin untuk menambahkan bagaimana caranya ya Pak ya. Iya. Karena tadi sudah dijelaskan, apalagi mungkin untuk wajib pajak yang sudah punya NPWP kan harus online. Jadi berarti langkah pertama adalah harus aktivasi EVIN-nya dulu, Electronic Filing Identity Number, KKPP-nya, kemudian verifikasi dan aktivasi supaya bisa masuk ke sistem, baru mengajukan secara online untuk pemberitahuannya ya Pak ya. Seperti itu. Karena tanpa itu kalau sudah punya NPWP berarti tidak bisa mengajukan ya Pak ya, kecuali kalau memang tidak ber-NPWP ya udah diurus sama pengembangnya. Namun untuk wajib pajak apalagi zaman sekarang kan pasti biasanya udah pada punya ya Pak ya. Betul. Karena kan kalau sudah pekerja sudah punya penghasilan biasanya sudah diminta juga NPWP-nya. Berarti harus ini dulu aktivasi secara online dulu EVIN-nya. Mungkin langkah selanjutnya tinggal diikuti saja di sana ada. Ada lagi itu. mungkin yang mau disampaikan Mas Musli, Dan Pak Dedi? kalau mau informasi terkait apa saja, terkait dengan perpajakan, mungkin bisa tengok-tengok Instagram kita di @pajak_djp Banten ya. Benar. Nanti bisa chat-chat sama kakak-kakak admin kalau ada pertanyaan terkait perpajakan atau mungkin mau melihat juga nih di Kanwil DJP Banten ada acara apa aja sih? Karena kita biasanya tiap minggu juga ada siaran radio, ada IG Live, ada YouTube Live, ada webinar, dan mungkin itu bisa bermanfaat untuk kawan pajak dan juga ex-people ya, gitu. Dan semua itu informasinya ada di Instagram. Betul sekali. Instagram itu dia apa Mas Musli? @pajak_djp Banten. @pajak_djp Banten. Jangan lupa follow ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Pak Dedi. Baik, kawan pajak sekalian, pemirsa X Channel yang berbahagia, Kanwil DJP Banten tahun 2023 ini kita sedang coba membangun yang namanya ZIWBK. Apa sih Pak ZIWBK? ZIWBK itu Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Ya, kalau kita beli produk gitu ya, kita beli produk pasti ada segelnya, garansi ya. Betul. Nah, ZIWBK adalah segel untuk instansi. Jadi sebenarnya semua instansi di negara kita, di negara Republik Indonesia, itu sekarang diwajibkan memiliki yang namanya segel ZIWBK. Itu Kementerian PAN yang peraturannya dari sana ya. Kita tahun ini sedang membangun itu. Nah, kami mohon bantuannya untuk pemirsa sekalian ya. Jika ditemukan pegawai kami Kanwil DJP Banten melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan integritas, silahkan laporkan ke kami. Ya, silahkan bisa lapor melalui email, bisa by phone, bisa datang langsung ke kantor gitu. Silahkan laporkan ke kami. Nanti kami akan tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, jadi membangun ZIWBK ini memang agak susah kawan-kawan sekalian. Oleh karenanya kita meminta dukungan seluruh ya bukan hanya pemirsa saja ya, dari instansi pemerintah, dari swasta, dari wajib pajak. Jadi untuk mengawasi kami supaya kami berjalan di rel yang benar seperti itu kira-kira ya. Itu pesannya. Itu ya dia ex-people. Mungkin Mas Musli mau menambahkan lagi atau cukup? Sudah cukup sepertinya. Sudah cukup. Kalau gitu ex-people, itu dia obrolan kita hari ini
dengan tema beli rumah bebas PPN. Semoga hari ini tetap jadi hari yang terbaik buat Mas Musli dan Pak Dedi. Oke. Have a nice day pokoknya buat Mas Musli dan Pak Dedi. Kalau gitu X People, kamu juga tetap harus dengerin 1032 X Channel karena X Channel nemenin kamu 24 jam full.